Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPDI Film Matimas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semua, begini bunyi firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Puji Tuhan, saudara. Melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa Daud adalah seorang yang berkenan kepada Allah. Ya, Daud dikenan oleh Allah dan pernyataan itu keluar daripada Allah sendiri bahwa dikatakan dia mendapati seorang anak Isai, yaitu Daud, yang hidupnya berkenan kepada Allah dan melakukan segala kehendak Tuhan. Saudara, namun kalau kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan seorang Daud, ya, sekalipun dia seorang yang berkenan di hadapan Allah atau dikenan oleh Allah, namun kalau kita melihat bagaimana kehidupan Daud, tidak selalu hal-hal yang baik-baik saja yang dihadapi Daud. Daud mengalami banyak pasang surut dalam kehidupannya. Daud mengalami begitu banyak tantangan dalam kehidupannya. Artinya perkenanan Allah atas hidup Daud bukan berarti menghalalkan segala pergumulan Daud. Perkenanan Allah atas kehidupan Daud bukan berarti Daud hanya mengalami hari-hari baik saja dalam kehidupannya. Tapi ada hal-hal, ada pengalaman yang sulit ya juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Daud. Kalau kita boleh melihat bagaimana kehidupan Daud, ya, ketika pertama kali Samuel datang ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anak Isai menjadi seorang raja, ya. Kemudian di sana didapatilah Daud diurapi menjadi seorang raja sekalipun pada waktu itu dia belum dinobatkan sebagai seorang raja. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan Daud sepertinya stabil. Kemudian dia datang ke medan perang dan kemudian dia mengalahkan Goliat. Saudara, kehidupannya sepertinya menanjak. Mengapa? Karena setelah dia mengalahkan Goliat, Saul membawa dia ke dalam istana Saul. Namun siapa yang menyangka, siapa yang mengira, ya, kalau ternyata Saul yang membawa dia ke dalam istana inilah yang akhirnya menjadi musuhnya, ya. Kemudian Daud mengalami pasang surut dalam kehidupannya, kejatuhan dalam kehidupannya ketika dia harus hidup di pelarian, lari dari kejaran Saul. Kemudian setelah berjalannya waktu, saudara, Daud akhirnya dinobatkan menjadi raja. Sepertinya hidupnya kembali naik, ya, kembali stabil. Kemudian Allah menjanjikan bahwa selama Daud memerintah atas Israel, Allah akan memberikan kedamaian, Allah akan memberikan keamanan. Namun ketika kehidupan Daud merasa aman, kehidupan Daud merasa damai, disitulah Daud jatuh, ya, dalam lubang yang sangat dalam ketika Daud berzinah dan akhirnya melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria. Saudara, di sini pun Daud mengalami kesulitan, mengalami kejatuhan. Namun kemudian kembali Daud bisa kembali hidupnya bisa terangkat, dia bisa naik kembali ketika Salomo akhirnya lahir. Namun saudara, kembali dia mengalami kesulitan. Mengapa? Ketika Absalom anaknya memberontak di masa tuanya. Artinya kalau kita melihat dari perjalanan kehidupan Daud, ada pasang surut dalam kehidupan Daud, sekalipun Allah sudah menyatakan bahwa Daud berkenan di hadapan Allah, Daud dikenan oleh Allah. Namun tetap ada hal-hal tantangan-tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan untuk Daud alami. Saudara, berkata Tuhan, pasang surut yang Daud alami dalam kehidupannya, yang Daud hadapi dalam kehidupannya, ya, sebagian ada akibat dosa, ya, ketika dia akhirnya melakukan pembunuhan terhadap Uria dan mengambil istrinya. Namun ada juga ketantangan atau kesulitan yang dialami Daud ini adalah akibat dari pelanggaran daripada orang lain. Namun kalau kita melihat bagaimana Daud akhirnya boleh mengatasi segalanya dengan penyertaan daripada Tuhan. Daripada perjalanan Daud ini, apa yang dapat kita pelajari, ya? Saudara, kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi hari ini. Kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi sepanjang hari yang akan kita lalui. Kita tidak dapat mengontrol setiap hari apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan apa yang akan kita hadapi. Kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Namun apa yang dapat kita lakukan adalah kita bisa mempercayai Allah setiap hari.
ya. Kita tidak dapat memprediksi setelah hari ini atau setelah nanti sepanjang hari ini apa yang akan terjadi. Kita tidak dapat memprediksi. Kita tidak dapat mengontrol bahwa harus hal-hal yang baik yang kita lakukan supaya hal-hal yang baik yang menyertai kita. Tidak bisa. Namun satu hal yang dapat kita lakukan adalah kita bisa mempercayai Allah setiap hari. Kita bisa yakin bahwa Allah akan menolong kita melewati pencobaan-pencobaan yang kita alami. Sama seperti dia menolong Daud dalam masa-masa pasang surut kehidupan Daud, dia pun akan menolong kita dalam masa-masa sulit, dalam masa tantangan apapun yang dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita, asalkan kita memiliki iman yang konsisten kepada Tuhan, ya. Pada akhirnya Allah akan berikan upah kepada kita karena iman kita yang konsisten terhadap Allah, iman kita yang terus kepada Allah. Pasang surut dalam kehidupan kita, terlebih dalam pengiringan kita akan Tuhan, itu hal yang biasa. Ya, tantangan dalam kehidupan kita itu hal yang biasa. Namun ketika kita memiliki iman yang konsisten kepada Allah, kita akan menyaksikan hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan, bagaimana penyertaannya dalam kehidupan kita untuk melewati segala sesuatu yang mungkin kita alami atau yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa ketika kita memiliki iman yang konsisten di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biarlah ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang berlaku dalam setiap kehidupan kami. Saat pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kepada kami, biarlah senantiasa kami boleh memiliki iman yang konsisten kepada Engkau Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu tidak akan mengubah kesetiaan kami, tidak akan mengubah ketaatan kami, tapi kami semakin hari akan semakin setia kepada Tuhan, sehingga senantiasa hal-hal yang luar biasa Tuhan boleh kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar penyertaan Allah jadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.